Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, penonton setia Jejak Beksi, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan senantiasa memayungi hari-hari kita dengan keberkahan dan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mengisahkan seorang wali Allah yang bernama Ibnu Hajar al-Haytami dan istrinya yang memilih hidup miskin. Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah adalah ulama besar yang memiliki karomah yang luar biasa. Lahir di Mesir bagian barat dan wafat di Mekah. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli kalam dan juga ahli tasawuf. Dikisahkan Imam Ibnu Hajar al-Haytami hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya, walaupun sesungguhnya dia sangat menginginkannya. Istrinya sejak lama ingin mandi di pemandian umum khusus air panas. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar tidak mampu membelikan tiket masuknya. Istrinya itu sangat ingin ke pemandian umum khusus air panas. Akhirnya Ibnu Hajar pun berkata kepada istrinya, "Bersabarlah wahai istriku, saya kumpulkan uang dulu untuk ongkos masuk ke sana." Biasanya ketika Allah Ta'ala membukakan rezeki kepada beliau, maka disisakan sedikit sampai terkumpul setengah rial. Lalu uang tersebut diberikan kepada istrinya. Setelah uangnya terkumpul, istrinya pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana, dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya, tapi ditolak. Penjaga pemandian air panas berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu untuk siapapun, karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Romli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya. Beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun pada hari ini. Dan beliau telah memberi kepada kami semua ongkos yang biasa masuk kepada kami setiap harinya, yaitu 25 rial. Bila engkau memang ingin masuk ke pemandian air panas ini, datanglah besok pagi. Sungguh, kalau hari ini tidak bisa untuk siapapun." Dengan hati agak kesal, istri Ibnu Hajar al-Haytami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia segera menemui suaminya dan mengembalikan uang setengah rial sambil berkata, "Sekarang ini yang mempunyai ilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Romli yang istrinya hari ini masuk ke pemandian air panas dengan membayar 25 rial dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri dan tidak mendapat sesuatu pun dari ilmumu. Ambillah uangmu yang kau kumpulkan berhari-hari ini," kata istrinya. Mendengar ucapan istrinya tersebut, Imam Ibnu Hajar al-Haytami pun berkata, "Aku tidak menghendaki dunia dan ridho atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau jika menginginkan dunia, mari kita ke sumur Jam-Jam." Lalu keduanya pun pergi ke sumur Jam-Jam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar menimba sekali. Ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata kepada istrinya, "Apakah segini cukup?" "Kurang," kata istrinya sambil menggelengkan kepala. Ibnu Hajar pun menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya kembali menggelengkan kepala sambil berkata, "Aku ingin 3 timba." Lalu beliau pun menimba untuk yang ketiga kalinya, dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaanku fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia, maka semuanya sama bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina. Dan sekarang ini, aku punya 2 pilihan untukmu. Kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Jam-Jam dan engkau masih bersamaku. Atau kau bawa semua uang emas ini,
kau pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku, karena aku tidak menginginkan dunia. Istrinya berkata, bagaimana kalau kita nikmati saja semua uang ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang? Sang imam menggelengkan kepala. Tidak mau, katanya. Lalu katanya dengan tegas, kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumahmu, keluargamu, dan ambil talakmu. Istrinya mencoba merayu. Bagaimana kalau kita kembalikan satu timba saja ke dalam sumur? Beliau berkata, tidak mau, kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya. Istrinya berkata lagi, bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan yang 1 timba kita simpan? Imam Ibnu Hajar kembali berkata dengan tegas, tidak mau, kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talak. Istrinya berkata dengan setengah putus asa, kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang pada hari ini, bagaimana? Imam Ibnu Hajar Al-Haytimi pun berkata, tidak mau, kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumahmu dan keluargamu. Istrinya berkata, kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karomah ini dan kita berpisah di hari ini. Aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu. Aku semakin mantap hidup bersamamu walau kita hidup dalam keadaan miskin. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini. Nah, sahabat jejak beksi sekalian, itulah secuil kisah waliullah Imam Ibnu Hajar Al-Haytimi dan karomahnya. Semoga kisah singkat ini memberikan ibrah buat kita semua, bahwasanya kita harus senantiasa memperbanyak rasa sabar dan rasa syukur. Karena rasa sabar dan rasa syukur ibarat 2 sayap yang akan menerbangkan kita ke langit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.